Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonawati, NIM E1E019168. Hari ini saya akan mempresentasikan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang pertama, menurut Halliday 1979 dalam Gottman dan kawan-kawan 1987 menyatakan ada 3 tipe belajar yang melibatkan bahasa. Yang pertama itu belajar bahasa. Seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakannya. Kemampuan ini melibatkan 2 hal, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan melalui berbicara maupun tertulis melalui menulis, serta 2, kemampuan memahami, menafsirkan, menerima pesan baik disampaikan secara lisan melalui kegiatan menyimak maupun tertulis melalui kegiatan membaca. Yang kedua, belajar melalui bahasa. Seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu, seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Yang ketiga, belajar tentang bahasa. Seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Selanjutnya, prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Guru dalam proses pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan eksplorasi pengetahuan. Pola yang selama ini peserta didik disuapi akan pengetahuan sudah tidak dapat diberikan kepada peserta didik. Peserta didik sekarang harus diberi peluang dan kesempatan untuk mengkonstruksi pengetahuan melalui sumber-sumber yang difasilitasi oleh guru. Selanjutnya yang B. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Guru harus menyadari sumber belajar saat ini sudah sangat banyak. Bahkan peserta didik sudah lebih cekatan menggunakan teknologi dengan akses internet. Maka guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Maka guru harus menggunakan dan mendorong peserta didiknya menggunakan berbagai sumber dalam belajar. Yang ketiga, C. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Pembelajaran parsial adalah pembelajaran yang terpisah-pisah dan tidak terkait satu sama lain. Materi yang disajikan tidak konseptual dan kompetensi sikap dan pengetahuan dan keterampilan. Baiklah, selanjutnya yang C. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Pembelajaran parsial adalah pembelajaran yang terpisah-pisah dan tidak terkait satu sama lain. Materi yang disajikan tidak konseptual dan kompetisi sikap. Pengetahuan dan keterampilan tidak saling berhubungan. Saat ini harus dirubah di mana pembelajaran yang dilakukan saling berkaitan dan memperhatikan keterpaduan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yang D. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban kebenarannya multidimensi. Kebenaran jawaban peserta didik tidak tunggal. Sudut pandang peserta didik harus diterima oleh guru dari berbagai sisi multidimensi dari tempatnya berpijak. Misalnya peserta didik melihat suatu benda hanya sebuah titik, tapi yang lain melihat sebuah bola. Nah, kemudian jawaban yang benar karena yang satu melihat dari yang jauh sedangkan yang satu lagi dari dekat, maka guru harus selektif memahami jawaban peserta didiknya dengan sudut pandangnya. Dalam pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen. Yang pertama, bertanya. Merupakan strategi utama pembelajaran berbasis CTL.
Pembelajaran berbasis CTL dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa, termasuk juga dalam membimbing dan mengarahkan pengetahuan siswa dalam bahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan pembelajaran berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Dalam pembelajaran bahasa, terdapat dua macam pertanyaan, yaitu pertanyaan mengapa, bagaimana, jika, merupakan jenis pertanyaan yang membawa siswa ke arah berpikir kritis dan kreatif. Pada pendekatan CTL, baik guru maupun siswa harus mengajukan pertanyaan. Selain untuk menggali informasi faktual dari siswa, guru juga bertanya untuk mendorong, membimbing, dan menilai mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru diarahkan untuk yang pertama, mengetahui apa yang telah diketahui siswa, yang kedua, untuk membangkitkan rasa ingin tahu, yang ketiga, memusatkan perhatian siswa pada suatu objek, yang keempat, merangsang respon siswa, dan yang kelima, memicu pertanyaan-pertanyaan, yang selanjutnya, keenam, menyegarkan kembali apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh, mengetahui apakah siswa sudah memahami materi yang sudah disajikan oleh guru. Selanjutnya B. Komponen selanjutnya adalah modeling. Maksudnya dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang dapat ditiru. Model itu bisa berupa cara mengoperasionalisasikan sesuatu, cara melempar bola dalam olahraga, contoh karya tulis, cara menghafal bahasa Inggris atau guru memberikan contoh cara mengerjakan sesuatu. Guru memberi model tentang bagaimana cara belajar, sebagian guru memberikan contoh tentang cara bekerja sesuatu. Sebelum siswa melakukan tugas, misalnya menemukan kata kunci dalam bacaan. Dalam pembelajaran tersebut, guru mendemonstrasikan cara menemukan kata kunci dalam bacaan dengan memanfaatkan gerak mata. Ketika guru mendemonstrasikan cara membaca cepat tersebut, siswa mengamati guru membaca dan membolak-balikan teks. Gerak mata guru menelusuri bacaan menjadi perhatian utama siswa. Dengan demikian, siswa tahu bagaimana gerak mata yang efektif dalam melakukan scanning. Kata kunci yang ditemukan guru disampaikan kepada siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran menemukan kata kunci secara cepat. Kegiatan ini dinamakan pemodelan. Artinya, ada model yang bisa ditiru dan diamati siswa. Sebelum mereka berlatih menemukan kata kunci, dalam kelas CTL, guru bukan satu-satunya model. 10 siswa bisa ditunjuk untuk memberi contoh temannya cara melafalkan suatu kata. Jika kebetulan ada siswa yang pernah memenangkan lomba membaca puisi atau memenangkan kontes berbahasa Inggris, siswa itu dapat ditunjuk untuk mendemonstrasikan keahliannya. Contoh tersebut dikatakan sebagai model. Siswa lain dapat menggunakan model tersebut sebagai standar kompetensi yang harus dicapai. Selanjutnya, penilaian sebenarnya. Penilaian adalah proses mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar dapat memastikan siswa mengalami proses pembelajaran yang benar. Di KINAS 2002, apabila data dikumpulkan guru mengidentifikasi bahwa siswa mengalami kemacetan dalam belajar, guru segera mengambil tindakan yang tepat agar mereka terbebas dari kemacetan belajar. Karena gambaran tentang kemajuan diperlukan sepanjang proses pembelajaran. Asesmen tidak dilakukan pada akhir periode,
semester, tetapi hal itu dilakukan bersama dengan integrasi dengan kegiatan pembelajaran. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan penilaian tidak untuk mencari informasi tentang belajar siswa. Pembelajaran yang benar memang seharusnya ditekankan pada upaya membantu siswa agar mampu mempelajari, learning how to learn, tidak ditekankan pada diperolehannya sepanjang mungkin informasi pada akhir pembelajaran. Pendekatan konstekstual menuntut guru melakukan penilaian secara seimbang antara proses dan produk, antara bahasa lisan dan tulis untuk semua keterampilan berbahasa secara terintegrasi, karena asesmen menekankan proses pembelajaran. Data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya, penilaian sebenarnya. Penilaian adalah proses mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar dapat memastikan siswa mengalami proses pembelajaran yang benar. Di KNAS 2002, apabila data dikumpulkan guru mengidentifikasi bahwa siswa mengalami kemacetan dalam belajar, guru segera mengambil tindakan yang tepat agar mereka terbebas dari kemacetan belajar. Karena gambaran tentang kemajuan diperlukan sepanjang proses pembelajaran. Asesmen tidak dilakukan pada akhir periode semester, tetapi hal itu dilakukan bersama dengan integrasi dengan kegiatan pembelajaran. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan penilaian tidak untuk mencari informasi tentang belajar siswa. Pembelajaran yang benar memang seharusnya ditekankan pada upaya membantu siswa agar mampu mempelajari, learning how to learn, tidak ditekankan pada diperolehannya sepanjang mungkin informasi pada akhir pembelajaran. Pendekatan konstekstual menuntut guru melakukan penilaian secara seimbang antara proses dan produk, antara bahasa lisan dan tulis untuk semua keterampilan berbahasa secara terintegrasi, karena asesmen menekankan proses pembelajaran. Data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya, IPK dan tujuan pembelajaran. Dalam perancangan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran di setiap jenjang kelas di SD. Selanjutnya, dalam tabel kata kerja operasional terdapat dua kelompok, yaitu termasuk low order thinking skill loads dan high order thinking skill loads. Di sini yang termasuk low order thinking skill adalah C1, C2, dan C3. Yang C1 termasuk yang mengingat, C2 yaitu memahami, dan C3 menerapkan. Dan yang termasuk high order thinking skill atau HOT adalah C4, C5, dan C6. C4 adalah menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat 4 komponen A, B, C, dan D. Yang pertama, audiens atau A, yaitu siswa, warga belajar, peserta didik, dan pembelajar yang dituntut untuk dapat melakukan atau mengerjakan perilaku belajar yang dirumuskan dalam TPK atau TIK. Tujuan pembelajaran khusus atau tujuan instruksional khusus. Yang kedua, behavior, yaitu tingkah laku atau kegiatan warga belajar, siswa, peserta didik, pembelajar. Tingkah laku yang diharapkan dapat dikerjakan oleh siswa setelah berakhir pembelajaran tertentu. Tingkah laku behavior dalam pembelajaran dinyatakan dengan kata operasional yang menunjukkan tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Kegiatan kata kerja operasional dapat
keterampilan berbicara bisa dilaksanakan secara individual dan secara kelompok. Kegiatan secara individual seperti memperkenalkan diri, menjelaskan cara membuat sesuatu, mengemukakan fakta, melaporkan isi bacaan, mengemukakan komentar, menceritakan sesuatu, dan bercerita berantai. Kegiatan secara kelompok seperti mengadakan latihan wawancara kelompok, mengadakan latihan dialog, melakukan diskusi, dan mengadakan latihan pemeranan atau penokohan. Contoh behavior dalam perumusan tujuan pembelajaran: yang pertama, dapat menyebutkan 2 kata kerja; yang kedua, menuliskan 1 definisi kalimat majemuk; yang ketiga, dapat menerangkan komponen TIK atau TPK. Yang ketiga, condition, yaitu keadaan belajar atau suasana belajar yang dapat mengantarkan siswa untuk mencapai tingkah laku atau hasil belajar yang diharapkan. Syarat atau kondisi yang dimaksud misal yang pertama dengan melakukan diskusi, yang kedua dengan membaca, yang ketiga dengan melakukan percobaan. Yang keempat, degree, yaitu tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi, standar atau ukuran yang menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tujuan belajar yang dirumuskan. Mencapai tujuan berarti melakukan kata kerja operasional dengan benar. Degree dirumuskan secara kualitatif dan kuantitatif. Contoh degree: yang pertama dengan tanpa membuat kesalahan, yang kedua dengan benar, yang ketiga dengan tepat. Adapun beberapa tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, yang berbunyi, melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah menulis permulaan. Di sini di sini contoh tujuan pembelajaran yang terdapat dalam contoh tersebut belum terlalu sempurna karena hanya terdapat komponen condition, audience, dan behavior, sedangkan degree-nya tidak ada. Kalau tujuan pembelajaran yang benar akan berbunyi seperti: melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah penulisan permulaan dengan baik atau benar. Yang contoh yang kedua, siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan. Di sini di contoh ini hanya terdapat siswa sebagai audiens dan dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan sebagai behavior, sedangkan condition dan degree-nya tidak ada. Jika ada degree dan condition akan berbunyi, melalui diskusi, siswa dapat mempraktikkan langkah menulis permulaan dengan tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian.